Chen Xiang dan yang lainnya, setelah bersantai selama beberapa hari, tiba-tiba mendengar bel pertemuan ekstrim martial sect. Tidak hanya murid sejati yang dikumpulkan, ada juga para murid di atas True Realm Martial. Ratusan orang telah berkumpul di halaman besar di dalam alam misterius ekstrim martial sekte ini. Gu Dongchen pertama-tama memuji keberanian Chen Xiang dan yang lainnya, lalu secara pribadi memberinya hadiah. Ini juga merupakan momen yang paling mengasyikkan, khususnya bagi Zurong. 1 juta batu kristal, 500 dan True Elemental, murid perunggu dan medali prajurit perak, serta masuk langsung ke King Martial Courtyard tanpa penilaian apapun. Ini membuat banyak orang yang sangat iri. Gu Dongchen dengan sengaja mengumpulkan murid-murid ini, dengan kejam membuat mereka iri dan membuat mereka merasa menyesal. Setelah pertemuan berakhir, Wu Kaiming dan Gu Dongchen memasuki kamar pribadi bersama Chen Xiang. Paman bela diri muda, kali ini, kamu membuat hatiku berdarah terlalu banyak. Api hati surgawi adalah sesuatu yang telah kukumpulkan sejak dulu, Gu Dongchen mengeluh. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, kalian baik-baik saja di sini, Anda hampir ditipu oleh jalan setan ini dan juga mengirim kami ke kematian kita. Jika bukan karena terobosan paman bela diri Anda, saya, pada saat kritis, Anda tidak bisa duduk santai di sini. Baik Wu Kaiming dan Gu Dongchen tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika bukan karena Chen Xiang, orang aneh ini, di Wastelen Selatan, mungkin sekarang mereka akan terjerumus ke dalam pahit. Keduanya sangat menyadari fakta bahwa ada banyak orang kuat yang disegel di Wastelen Selatan. Paman bela diri muda, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki building foundation dance? Tidak bisakah kamu menjual sedikit kepada saya sedikit? Gu Dongchen bertanya. Chen Xiang mencibir sebelum mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, 500.000 batu kristal untuk satu, beli atau tidak, aku tidak peduli. Dekan Ekstrim Martial Sekte, seorang seniman bela diri Nirvana Realm ke-7 kesusahan, adalah seseorang yang Chen Xiang tidak akan takut tidak memiliki batu kristal. Jika Gu Dongchen bertemu orang seperti itu, dia awalnya akan dengan kejam memukulnya beberapa kali. Namun, melihat identitas keponakannya, dia tahu bahwa Chen Xiang juga memberikan harga yang sangat wajar. Jika building foundation dance diambil untuk dilelang, dan jika dia bertemu seseorang dengan kebutuhan mendesak, itu bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, bukan hanya 0,5 juta batu kristal. Gu Dongchen dan Wu Kaiming keduanya terdiam, tapi sekarang tidak ada cara lain. Berapa banyak yang kamu punya? Wu Kaiming aset, 40. Kalian hanya bisa membeli semuanya sekaligus, jika tidak, aku tidak akan menjualnya. Chen Xiang tertawa dan berkata. Paman bela diri muda, Zurong, yang gendut itu, aku khawatir tidak sebaik dirimu, lupakan, kami akan menerimanya. Wu Kaiming dengan paksa tersenyum dan berkata. Apakah kamu ingin batu kristal atau True Elemental Dance? Gu Dongchen bertanya. True Elemental Dance. Karena beberapa rumah lelang hanya menerima True Elemental Dance, pada saat dia memasuki itu, dia harus pergi dan menukar True Elemental Dance dan itu pasti akan sangat merepotkan. Nilai totalnya adalah 20 juta batu kristal, dan menukarnya dengan True Elemental Dance berjumlah 4.000. Sebelumnya, Penatua dan juga mengeluarkan banyak dance True Elemental dalam satu napas. Hari ini, Gu Dongchen juga seperti itu, dan terbukti bahwa di tangan para Taipan ini, ada sejumlah besar True Elemental Dance, namun, mereka sengaja membiarkan orang lain merasakan kelangkaan dengan hanya mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Dance bisa dilestarikan untuk waktu yang sangat lama, dan Taipan berusia 10.000 tahun ini, selama bertahun-tahun, tentu telah mengumpulkan banyak. Bagaimanapun, itu juga merupakan sumber penting untuk pengembangan sekte ini. Ketika Chen Xiang kembali ke Ekstrim dan King Courtyard, dia tidak menemukan Penatua dan dia juga menemukan bahwa tidak ada yang merawat kebun ramuannya. Ini menyebabkan dia merasa agak ragu. Penatua dan sangat peduli tentang kebun bumbu, namun, setelah disisihkan, meskipun itu tidak terlalu penting, hanya saja pertumbuhan bumbu akan banyak melambat. Chen Xiang mengetuk pintu Wu Qianqian. Wu Qianqian, sejak kembali, menjadi sangat rajin. Untuk beberapa kali, Chen Xiang pergi untuk menemukannya, tetapi dia selalu berfokus pada alkimia, dan itu adalah masalahnya bahkan sekarang. Qianqian, apakah kamu melihat Penatua dan? Chen Xiang bertanya. Tidak, saya juga mencarinya, dia pernah mengatakan bahwa jika saya tidak dapat menemukannya, tidak perlu mencarinya.
Sangat mungkin dia telah mengikuti pelatihan tertutup. Wu Qianqian jawab. Seluruh tubuhnya saat ini basah oleh keringat yang harum, membasahi pakaian tipisnya, melekat erat dengan tubuh lembutnya yang menawan. Itu sangat menarik. Chen Xiang, dari waktu ke waktu, melirik dadanya, yang disambut dengan percikan ringan saat dia menutupi dadanya dengan cepat. Saya ingin memperbaiki dance. Saya pikir saya akan dapat memperbaiki 4 dance dengan 1 set herbal dengan sangat cepat, lalu dari tanganmu, aku bisa mendapatkan True Elemental Dance. Chen Xiang tertawa dan berkata, kalau begitu tingkatkan usahamu, kekuatanmu sudah cukup bagus, namun, masih ada ruang untuk perbaikan. Jangan selalu menjaga dirimu sendiri sibuk dengan alkimia, pastikan untuk menjadi seragam dalam setiap aspek lainnya. Wu Qianqian mengangguk. Chen Xiang kembali ke kebun ramuan dan melarutkan selai naga emas bersatu di wastelen selatan ke dalam air, sebelum menyirami berbagai ramuan dan bunga langka di kebun ramuan. Kakak Mei Yao, apakah menurutmu bunga teratai giok putih dapat tumbuh menjadi bunga teratai? Chen Xiang tiba-tiba memikirkan hal ini dan dengan bersemangat bertanya. Tidak tahu, tapi kamu bisa mencobanya. Teratai giok putih tampaknya tumbuh di air, yang ada di laut Pulau Teratai, kata Su Mei Yao. Chen Xiang buru-buru mengambil sebuah kolam kecil di kebun ramuan dan berkata, bagaimana cara mengairi itu? Ini juga pertama kalinya dia menyiram tanaman obat untuk membuatnya tumbuh. Menuangkan langsung ke dalam air tidak cukup, itu akan langsung bercampur dengan air. Sangat mudah. Cukup gunakan akal ilahi Anda untuk membungkus selai naga emas, dan kemudian kendalikan ke dalam air. Setelah itu, Anda hanya perlu menanamkannya ke dalam biji teratai giok putih, kata Su Mei Yao. Chen Xiang menempatkan manik itu dalam cahaya putih ke dalam air, sebelum mengeluarkan sebotol kecil air liur naga emas. Pada saat yang sama, dia menuangkannya ke dalam air dan membungkusnya dengan indera ilahi yang kuat, menciptakan perisai putih yang tak terlihat di lapisan luar selai naga emas, mengisolasinya dari air. Dengan cara ini, itu bisa meresap ke dalam benih teratai giok putih. Jika biji teratai giok putih bisa menyerapnya, maka kita bisa berasumsi bahwa itu bisa ditanam. Jika kamu memiliki banyak ini, di masa depan, akan sangat sulit bagimu untuk mati. Su Mei Yao dengan lembut tertawa dan berkata. Meskipun itu di dalam air, Chen Xiang bisa merasakan situasi selai naga emas, dan dia juga bisa melihatnya diserap oleh biji teratai giok putih. Ini membuatnya sangat bersemangat. Hell Spirit Grass, meskipun ramuan penyembuhan suci, masih tidak baik untuk ditanam, karena itu memerlukan Deat Qi, sementara efek dari White Lotus Seed agak lebih baik daripada Hell Spirit Grass, belum lagi bahwa itu juga bisa ditanam. Dengan cara ini, bahkan jika dia benar-benar menggunakan semua rumput roh neraka, dia masih tidak perlu khawatir tentang ramuan penyembuhan suci. Chen Xiang sekarang juga memiliki 100 bangunan yayasan dance, tetapi saat ini, dia masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia masih belum menemukan kandidat yang cocok untuk pembimbaan, dan Yun Xiaodao dan yang lainnya sudah makan terlalu banyak, makan lebih banyak akan lebih banyak merusak daripada kebaikan, dan itu juga akan membuat fondasi mereka tidak stabil. Sedangkan dia, tidak ada efek yang jelas jika dia mengambilnya, dan itu hanya akan sia-sia. Sepertinya aku harus pergi ke Divine Heavenly Weapon Empire untuk menemukan Sister Menger dan menjual sedikit padanya. Chen Xiang berpikir dia bisa sedikit menipu Liu Menger, dan dia diam-diam berpikir itu keren. Dia tidak hanya berencana untuk mencari Liu Menger, dia juga berencana untuk pergi ke Danxiang Taoyuan, namun, dia pertama-tama ingin melihat apakah benih teratai giok putih dapat ditanam atau tidak. Saat ini, masih belum dapat ditentukan. Saat ini, dia juga tidak yakin kapan akan ada aktivitas di White Lotus Seed, apalagi, dia telah menggunakan cukup air liur naga emas, dan dia masih memiliki beberapa selai naga emas yang tersisa. Melihat pohon azure mendalam itu, Chen Xiang memutuskan untuk tidak mematangkan mereka terlebih dahulu. Dia tidak membutuhkan dance bangunan yayasan saat ini, apalagi, dia juga kurang dalam dance yang dapat memungkinkan dia untuk meningkatkan budidaya sedikit lebih cepat. Misalnya, 5 elemen benar elemental dance. Sekarang dia masih mengumpulkan bahan-bahan, dan dia yakin itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, sebelum dia bisa mengumpulkan semua bahan. Pada saat itu, selama dia memiliki fondasi yang stabil, dia dapat segera meningkat. King Martial Courtyard di alam misterius Martial Sekte Ekstrim,
meskipun kecil, Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak merasa kecewa. Sebaliknya, mereka agak bersemangat. Menurut pendapat mereka, memasuki King Martial Courtyard ini adalah suatu kehormatan. Chen Xiang dan 10 lainnya semuanya berkumpul di sini. Begitu dia datang, dia melihat Yun Xiaodao dan Zhu Rong mengenakan 2 medali kecil di dada mereka, yang merupakan bukti nyata menjadi seorang murid perunggu dan prajurit perak. Chen Xiang tidak bisa menahan tawanya, tampaknya hanya kalian berdua yang bisa menjadi terkenal. Ketika dia melirik yang lain, dia menemukan bahwa yang lain tidak seperti mereka. Ini yang kita dapatkan setelah merusak bokong kita di Wastelen Selatan, dan ini adalah kehormatan kita. Yun Xiaodao menjawab seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dan membenturkan dadanya. Zhu Rong juga dengan bangga mengatakan, sementara aku memiliki 2 medali ini, di jalan, yang lain menatapku dengan ekspresi berbeda di mata mereka. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ketika kamu bisa mendapatkan medali emas, lalu pamer lagi. Dengan satu lirikan, semua orang akan tahu bahwa kalian malas. Jika seseorang yang berkultivasi secara teratur, dia pasti sudah membuangnya. Yun Xiaodao mendengus dan berkata, tidak bisakah aku memakainya pada hari pertama King Martial Courtyard? Pada saat ini, Gu Dongchen tiba. Dia adalah kepala King Martial Courtyard, dan Chen Xiang dan yang lainnya masih tidak tahu pada akhirnya apa yang begitu istimewa di dalam halaman ini. Di mata Chen Xiang, bagi dekan untuk secara pribadi mengajarkan mereka keterampilan bela diri, itu tidak benar-benar berarti apa-apa, tetapi bagi murid-murid lainnya, itu adalah semacam perlakuan khusus. Semua orang, sebelum pergi ke Wastelen Selatan, semua dilatih oleh Gu Dongchen. Sekarang, mereka tidak merasa perlu formalitas, seolah-olah seorang junior baru saja menghadap kakaknya. Mereka dapat berbicara dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Selama 3 bulan pelatihan khusus, Penatua Courtyard kami telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Anda. Sekarang, saya akan mengatur kultivasi Anda sesuai dengan aspek ini, dan mengajarkan Anda keterampilan bela diri. Kata Gu Dongchen. Semua orang tiba-tiba senang di dalam hati mereka. Sebelumnya, 3 bulan pelatihan khusus bagi mereka untuk bertahan hidup di Southern Wastelen, dan pada saat itu, mereka lebih atau kurang khawatir apakah mereka bisa kembali atau tidak. Tapi sekarang, mereka berada di King Martial Courtyard selama setidaknya 3 tahun, dan mereka bahkan bisa mendapatkan bimbingan langsung dari Gu Dongchen sendiri. Ada 3 alkemis di sini, dan untuk tidak memengaruhi alkimia kamu, aku telah membuat pengaturan yang lebih baik untuk kalian semua. Gu Dongchen kemudian menatap Chen Xiang dan sedikit tersenyum, Chen Xiang, kamu sekarang jauh lebih kuat dari 9 lainnya. Saya juga tidak punya terlalu banyak waktu, itu sebabnya kamu harus mengorbankan waktumu. Saya tidak akan secara pribadi membimbing Anda, waktu yang dihemat akan dihabiskan untuk murid-murid lain. Chen Xiang mengangkat bahu sebagai ekspresi, itu bukan urusannya, muncul di wajahnya. Gurunya adalah Huang Jintian, dan warisan yang didapat sudah bisa membuat Gu Dongchen iri. Selain itu, Gu Dongchen tidak benar-benar memiliki apapun untuk membimbingnya. Gu Dongchen mulai berbicara tentang beberapa kultivasi, tetapi Chen Xiang tidak tertarik pada ini. Setelah menguap, dia segera pergi, dan ini menyebabkan Yun Xiaodao dan yang lainnya merasa agak menyesal, karena Chen Xiang tidak bisa menerima bimbingan Gu Dongchen. Chen Xiang berjalan keluar dari alam misterius ekstrim martial sekte ini. Dia tahu bahwa di masa depan, dia mungkin jarang mendapatkan Yun Xiaodao dan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu, dia telah mendengar tentang beberapa rencana Gu Dongchen, dan di dalam hatinya, dia diam-diam tertawa, terutama untuk Zhu Rong. Waktu Zhu Rong sangat dijadwalkan, dan pasti akan sangat sulit. Setiap hari, tinggal di Courtyard Ekstrim dan King telah membuatnya bosan. Dia berkeliaran di halaman bela diri satu persatu, namun dia masih gagal menemukan bibit yang bagus. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat mendaftar. Seorang pria berteriak pada sekelompok orang yang berjalan di jalan. Mendaftar untuk apa? Seorang pria bertanya dengan agak bingung. Apakah kamu tidak tahu? 30 tahun yang lalu, jenius yang hilang dengan 3 pulsa telah kembali, apalagi, dia telah maju ke tingkat 7 dari True Realm Martial. Dia sekarang ingin mengikat beberapa orang dan pergi keluar untuk beberapa pengalaman, tetapi pertama-tama, orang-orang itu harus melalui penilaiannya. Orang itu menjawab, sekelompok orang sudah tua, dan mereka tahu siapa orang yang hilang itu.
Setelah mereka mendengar kedatangannya, mereka tiba-tiba bersukacita dan buru-buru mengikuti orang itu. Jenius yang hilang selama 30 tahun. Chen Xiang menggosok dagunya saat dia juga buru-buru mengikuti. 3 pulsa menyatakan bahwa seseorang dapat mengolah 3 jenis truki. Namun, itu membutuhkan latihan bela diri yang cukup baik, dan hanya dengan demikian mengolahnya menjadi mungkin, jika tidak, akan sulit untuk maju. Proses budidaya juga sangat rumit. Chen Xiang misalnya, jika dia bisa mengendalikan trukinya dengan lebih baik, maka mengenai kekuatannya, tidak perlu membicarakannya lagi. Pria ini sebenarnya di luar ekstrim martial sect. Sepanjang jalan, Chen Xiang juga melihat banyak orang. Setelah mendengar berita itu, mereka semua bergegas, karena jika mereka terpilih, mereka akan mendapatkan banyak tarian, dan itu agak sangat menarik. Kakak senior, apakah kamu juga pergi? Seorang pria melihat Chen Xiang mengikuti semua orang, segera bertanya. Chen Xiang menganggukkan kepalanya dan tertawa, pergi untuk ikut bersenang-senang. Pria itu menjawab, sebaiknya kau tidak pergi, orang ini adalah murid penatua Lu. Dia juga putra angkat tingkat tinggi dari keluarga Lu. Chen Xiang mengerutkan kening. Keluarga Lu telah lama bermigrasi dan meninggalkan provinsi bela diri ekstrim. Tokoh tingkat tinggi ekstrim martial sekte juga tahu Lu family telah berkolusi dengan jalan iblis, namun, tidak ada bukti, itu sebabnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Keluarga Lu tidak menimbulkan ancaman bagi sekte bela diri ekstrim, jadi sekte bela diri ekstrim juga mengesampingkannya. Selain itu, tidak ada orang penting di sekte bela diri ekstrim dari keluarga Lu. Tidak masalah. Aku tidak menyinggung dia, apalagi, keluarga Lu telah melakukan beberapa hal kepadaku, siapa yang tidak tahu ini? Aku hanya melakukan apa yang orang normal akan lakukan. Chen Xiang mengerutkan bibir dan berkata. Meskipun dia berkata begitu, dia sudah melakukan beberapa persiapan untuk pria itu. Kali ini, dia juga ingin melihat garis bawah pria itu. 30 tahun yang lalu, pria itu memang jenius, meskipun dia mungkin tidak lebih baik dari Chen Xiang. Tetapi pada saat itu di Extreme Martial Sect, semua orang tahu namanya. Lu Jie, dia menghilang selama 30 tahun, kemana dia pergi? Chen Xiang, dalam hatinya, ragu saat dia berjalan agak lambat. Dia agak curiga bahwa keluarga Lu telah berkolusi dengan sekte jalan setan sejak lama. Jika Lu Jie ini masuk ke dalam sekte jalan setan ini, dan sekarang dia kembali lagi, maka itu mungkin konspirasi dari sekte jalan setan. Jika dia kembali agak awal atau lambat, Chen Xiang tidak akan memiliki keraguan seperti itu, tapi sekarang dia datang setelah rencana jalur iblis di Wastelen Selatan gagal. Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi menjadi curiga. Su Meiyao tiba-tiba berkata, kamu harus hati-hati, sekte jalan setan di Wastelen Selatan telah menderita kerugian besar, dan jika orang itu, Lu Jie, benar-benar kembali dari sekte jalan setan, aku khawatir dia datang untuk Anda. Chen Xiang tentu saja memikirkan hal ini, bagaimanapun, ini berada di pinggiran ekstrim martial sect, dan Chen Xiang juga tidak perlu khawatir. Itu di dalam hotel di lantai 3. Kali ini, di luar hotel, ada banyak orang, dan mereka semua mengantri untuk wawancara. Orang-orang dari dalam terus keluar, dan mereka semua tampak kecewa. Memang ada tingkat ke-7 seniman bela diri True Martial Realm, ki sejati dalam tubuhnya masing-masing adalah api, petir dan emas. 3 jenis atribut, dan mereka juga sangat murni dan memiliki truki yang sombong. Long Sui tiba-tiba menentukan. Chen Xiang sekarang berada di level 5 dari True Realm Martial. Belum lagi 3 seniman bela diri pulsa, terhadap 1 denyut nadi, ia tidak akan selalu menang, tetapi ia akan berhasil bahkan melawan 1. Meskipun trukinya sangat kaya, level kultivasinya saat ini di True Realm Martial masih lebih rendah. Orang harus tahu bahwa semakin banyak truki dikumpulkan, semakin tinggi tingkat kompresi akan terjadi. Dengan mengamati ki sejatinya, dia tampaknya bukan berasal dari jalur iblis. Namun, dia tidak benar-benar perlu mengetahui latihan bela diri jalur iblis, karena sama seperti kamu, ki sejatimu murni dan kaya, namun kamu dapat masih menggunakan teknik iblis yang kuat. Bai Yongyu berkata. Chen Xiang tidak melangkah ke hotel, berbalik dan pergi, dia merasa dia harus mencari Wu Kaiming, membuatnya memperhatikan Lu Jie ini. Dia baru saja berbalik, sebelum suara yang agak membosankan dengan sepotong kebanggaan datang, karena kamu telah datang, mengapa pergi? Tuhan tahu dari mana suara itu berasal.
Itu tidak terlalu keras, namun semua orang merasa seolah-olah itu berdering di dalam telinga mereka. Ini adalah suara Lu Jie. Mendengar suara Lu Jie, Chen Xiang sedikit terkejut. Saat datang, Chen Xiang telah mengatur napasnya, namun dia masih dirasakan oleh Lu Jie. Jelas bahwa akal ilahi Lu Jie tidak berada di sisi yang lemah. Chen Xiang tidak berencana untuk bertemu dengan Lu Jie, jadi dia pura-pura tidak mendengarnya. Sebaliknya, Chen Xiang hanya terus berjalan, tetapi segera setelah dari atas, dia mendengar suara jendela terbuka, sebelum seorang pria melompat turun dari lantai 3 hotel dan berdiri di depannya. Lu Jie mengenakan jubah putih mewah dan memegang kipas. Dia sangat tampan dengan alisnya yang seperti pedang, mata panjang dan kulit putih. Saat ini, dia mengukur Chen Xiang. Apakah kamu yang membunuh tuanku? Lu Jie bertanya dengan acuh tak acuh, dari ekspresi di matanya, tidak sedikit pun amarah bisa terlihat, ini menyebabkan Chen Xiang merasa aneh. Awalnya di pintu masuk, ada banyak orang yang berdiri, dan mereka semua mengenali Chen Xiang dan Lu Jie. Menurut pendapat banyak orang, Lu Jie harusnya agak lebih kuat dari Chen Xiang. Namun, kematian Tuan Lu Jie di tangan Chen Xiang sudah diketahui semua orang, dan Lu Jie yang membenci Chen Xiang juga dianggap remeh. Tapi sekarang melihat Lu Jie tampak begitu acuh tak acuh membuat semua orang merasa aneh. Chen Xiang menjawab, ya, saya membunuhnya. Lu Jie sedikit tersenyum, tuanku selalu menjadi targetku, dan guruku terbunuh olehmu, jadi sekarang kamu adalah targetku. Apakah kamu berani bertarung denganku? Pihak lain berada di level 7 dari True Realm Martial, 2 tingkat lebih tinggi dari Chen Xiang. Chen Xiang tidak akan mengambil masalah bodoh ini, karena jika dia tidak menggunakan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, dia akan jauh lebih lemah. Apalagi, dia baru saja memasuki level 5 dari True Martial Realm, dan dia belum sepenuhnya membiasakan diri dengan kemampuannya saat ini. Tidak tertarik, Chen Xiang menjawab. Begitu kata-kata ini keluar, kulit Lu Jie segera berubah, itu berubah menjadi jauh lebih dingin. Chen Xiang merasa ada sesuatu yang salah. Sama seperti dia memiliki perasaan semacam ini, hati-hati. Long Sui berteriak dengan lembut, tapi sudah terlambat. Chen Xiang hanya merasakan kekuatan dengan ganas membombardir dantiannya, sehingga membuat tubuhnya tampak diserang oleh jutaan jin kekuasaan. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghindar, ki sejati dalam tubuhnya secara otomatis beroperasi, dan juga sebagian besar kekuatannya ditentang oleh Black Tortoise Adamantile Armor yang bersembunyi di bawah kulitnya. Chen Xiang, dari dampak kekuatan invasi yang tiba-tiba, mundur 2 langkah. Dari sudut mulutnya, sedikit darah mengalir keluar dan menetes ke tanah. Saat ini, Five Zhang dan Six Fu-nya semuanya pecah. Beberapa saat yang lalu, dia merasa segala sesuatu di dalam tubuhnya ditekan, seolah-olah sedang dihancurkan. Hanya dalam sekejap mata, dia terluka serius. Ki sejati di dalam dantiannya sulit untuk dimobilisasi, karena sebagian besar meridiannya telah rusak. Jika dia secara paksa menggunakan truki, itu hanya akan menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada meridiannya. Chen Xiang mengepalkan tangannya, garis pandangnya saat ini agak kabur, tetapi secara bertahap pulih. Sekarang, kulitnya agak pucat, namun masih penuh amarah. Ada apa denganmu? Lu Jie bertanya. Seluruh tubuh Chen Xiang bergetar. Dia menemukan Lu Jie berdiri di sana dengan kipas itu di tangannya, namun dia mampu melepaskan serangan yang kuat, bahkan tidak sedikit pun ada aura bocor. Orang-orang di sekitarnya juga memberikan pandangan aneh ke Chen Xiang. Mereka hanya melihat Chen Xiang mundur 2 langkah beberapa saat yang lalu, dan kemudian darah tiba-tiba meluap dari mulutnya. Lu Jie, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xiang menyeka jejak darah di sudut mulutnya, sebelum dia berbicara dengan ekspresi tanpa ekspresi, tampak sangat tenang. Jika bukan karena fakta bahwa dia sendiri mampu, mungkin dia akan lumpuh beberapa saat yang lalu. Lu Jie memulai dengan agak berat. Sekarang kamu mau bertarung dengan aku. Lu Jie sekali lagi sedikit tersenyum, senyumnya agak licik. Chen Xiang tahu Lu Jie pasti menggunakan beberapa cara yang kuat untuk menyerangnya, namun, itu tidak terlihat oleh orang lain. Dia sendiri tidak melihat apa-apa, dan dia tahu bahwa serangan semacam ini benar-benar hebat. Tidak, aku akan membunuhmu. Chen Xiang dingin mengatakan, ia bahkan tidak berjalan 2 langkah, sebelum ia menderita tendangan kilat seperti, memukul dia di lutut dan menyebabkan dia berlutut di atas satu lutut.
Semua orang mereka semua terkejut mundur ketika mereka menyadari sesuatu pasti terjadi beberapa saat yang lalu, yang menyebabkan Chen Xiang mengucapkan kata-kata kejam semacam ini. Wajah Lu Jie menjadi sangat dingin, pakar termuda paling ekstrim dari ekstrim martial sect, nama prestisius yang bagus. Aku sekarang ingin membuatmu berlutut. Aku ingin melihat apa kemampuanmu. Serius, aku benci wajahmu, aku cemburu ketenaran yang Anda dapatkan, saya ingin menghancurkan Anda. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membuktikan bahwa saya lebih kuat dari Anda. Saat berbicara, Lu Jie menjambak rambut Chen Xiang, sementara kakinya berada di lutut Chen Xiang lainnya. Dia bermaksud untuk membuat Chen Xiang berlutut di kedua kaki. Chen Xiang benar-benar marah, dia tidak berharap pikiran Lu Jie akan menjadi sangat abnormal. Lengan Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi sangat berapi-api, ini adalah kekuatan yang diberikan padanya oleh Long Sui, dia juga tidak bisa berdiri diam dan menonton. Berlutut, Lu Jie mengangkat kakinya saat dia berteriak dengan suara suram. Dia dengan penuh semangat menendang lutut Chen Xiang yang lain. Menurut pendapatnya, Chen Xiang sudah terluka parah dan tidak bisa menahan lagi. Kemarahan Chen Xiang telah mencapai titik didih. Wajahnya menjadi sangat merah ketika Slater Qi yang mengejutkan muncul di pintu masuk hotel, membuat banyak orang yang menyaksikannya bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah berada di neraka. Mereka merasa bahwa Slater Qi dapat merebut hidup mereka kapan saja. Chen Xiang telah banyak membunuh. Makhluk-makhluk jahat yang telah dia bunuh agak sulit dihitung, sehingga pembantaian Qi yang dia kumpulkan bahkan bisa membuat para dekan merasa malu. Lu Jie, pada saat ini, sedikit terkejut ketika dia menatap Chen Xiang dengan cemas. Dengan satu lutut, Chen Xiang menderu. Raungan ini dipenuhi amarah seperti raungan naga, menyebabkan seluruh hotel sedikit terguncang dari kekuatannya. Deru bergema di mana-mana, dan itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan raungan yang marah itu, Chen Xiang meledakkan tinjunya seperti petir, dan itu dengan kejam dan cepat mendarat di satu-satunya bagian yang terlihat di antara kedua kaki Lu Jie. Kekuatan tinju gila itu tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh Lu Jie, dan dia tidak dapat menahannya saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah. Setelah kekuatan mengerikan itu memasuki tubuh Lu Jie, bahkan gelombang muncul dari tubuhnya dengan angin kencang. Dalam sekejap, tempat Lu Jie berdiri benar-benar hancur. Dengan kedua tangannya menutupi tempat di antara kedua kakinya, Lu Jie gemetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kulitnya berubah pucat, tetapi ada lebih banyak kejutan yang tertulis di wajahnya. Dia sendiri bisa mengukur kekuatan tinju Chen Xiang telah memancarkan dari beberapa saat yang lalu. Baik, cepat keluar, atau terus tinggal di sekte bela diri ekstrim. Siapapun yang menghinaku pasti mati. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan kebencian. Itu tajam seperti pisau, membawa rasa takut yang tersisa untuk semua orang di dekatnya. Chen Xiang melangkah pergi. Meskipun kekuatan Long Sui masih ada, dia tidak bisa menggunakannya. Tubuhnya menderita luka serius, namun dia masih menggunakan kekuatan besar Long Sui, dan ini akan membuatnya sulit untuk pulih. Jika dia bahkan sedikit lebih terluka parah, dia akan lumpuh. Beberapa saat yang lalu, pria itu memukulmu dengan tinju dalam kecepatan yang cepat. Terlebih lagi, serangannya hening, sehingga ketika aku tahu, kamu sudah terkena. Long Sui berkata. Keterampilan bela diri semacam ini sangat langka, apakah itu teknik bela diri hantu yang legendaris? Su Meiyao ragu berkata. Chen Xiang kembali ke courtyard ekstrim dan King, dia dengan kejam meninju kejantanan Lu Jie, namun dia hanya terluka, tidak lebih. Kekuatan dalam tinjunya beberapa saat yang lalu sama sekali tidak lemah, tetapi bisa dilihat bahwa pertahanan Lu Jie juga lebih kuat. Chen Xiang tahu bahwa Lu Jie adalah musuh yang kuat. Setelah makan sepotong roh rumput neraka, Chen Xiang merasa jauh lebih baik. Namun, luka-lukanya masih sangat serius, yang membuatnya tidak punya pilihan selain makan lebih banyak roh rumput neraka untuk pulih lebih cepat. Teknik bela diri hantu. Chen Xiang merasa itu pasti sesuatu yang menakutkan. Keterampilan bela diri yang tak terlihat. Keterampilan bela diri yang mirip lama, demikian namanya. Namun, teknik marsial hantu semacam ini telah hilang lama. Kondisi belajarnya juga sangat keras. Kata Su Meiyao sampai di sini, sebelum dia tertawa aneh. Bai Youyu mendengus dingin ketika dia berbicara, teknik bela diri hantu selalu dipelajari oleh wanita, jika seorang pria bersikeras mempelajarinya,
konsekuensinya hanya bisa satu pada akhirnya itu ada adalah kerutan di kejantanannya. Sudut mulut Chen Xiang berkedut keras untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba mengerti mengapa ketika dia memukul di antara kaki Lu Jie, dia tidak merasakan apa-apa di sana. Tidak heran orang ini sangat tidak normal. Chen Xiang sedikit terkesiap. Meskipun ia memiliki karunia yang tinggi di kepalanya, banyak orang yang iri padanya. Bagaimanapun, namanya sudah terkenal di seluruh daratan Chenwu, dan banyak seniman bela diri bermimpi menjadi terkenal di dunia. Mereka semua memiliki tingkat kesombongan. Aku ingin membunuh orang ini, aku ingin menjadi kuat. Chen Xiang dengan keras memukul kedua tangannya di tanah dan berteriak dengan kejam. Mengenai teknik bela diri hantu, kita tidak tahu terlalu banyak tentang hal itu, tetapi dari melihat serangannya, kami menemukan bahwa ki sejati yang dia gunakan sangat kuat. Sejak awal, dia ingin membunuhmu. Namun, setelah menghantam tubuh Anda, kekuatannya kurang daripada umumnya, dan karena tubuh kuat Anda yang tangguh dan Black Tortoise Adamantil Armor, hidup Anda diselamatkan, kata Su Meiyao. Meskipun adegan ketika Chen Xiang diserang cukup singkat, itu masih jelas terukir dalam pikiran mereka, sehingga mereka dapat melakukan analisis yang begitu rinci. Jadi kamu harus menguatkan tubuhmu. Jika kamu menggunakan Universal Truki bersama dengan latihan ilahi, kekuatanmu harus sebanding dengan miliknya. Tapi, kamu masih harus bertahan melawan teknik bela diri hantu. Jika dia menyerangmu lagi, Anda pasti sudah mati. Untungnya, pria itu ingin membuat Anda berlutut kepadanya. Bai Youyu berkata, tubuh yang kuat, agak mudah untuk berbicara daripada menjadikannya kebenaran. Hanya ingin menjadi lebih kuat tidak akan membuatnya lebih kuat. Saat ini, tubuh immortal dan iblisnya berada di level 2, namun, dia tidak bisa maju dan mencapai kemacetan. Belum lagi dalam waktu singkat, bahkan jika saya memiliki waktu yang lama, tubuh saya sulit untuk maju dalam hal kultivasi. Chen Xiang menghela nafas panjang. Kata siapa? Ketika kamu mendapatkan Black Tortoise Adamantil Armor terakhir kali, bukankah kamu mendapatkan teknik kekuatan eksternal Black Tortoise? Bai Youyu berkata. Mata Chen Xiang menyala, dia hampir lupa. Pada saat itu, dia telah memberikannya kepada dua wanita cantik ini untuk mengawasi. Prasyaratnya agak keras. Hal pertama yang diperlukan adalah memiliki tubuh immortal dan iblis tingkat 2, yang kedua adalah memiliki tungku yang sangat besar, bersama dengan seseorang yang sangat mahir dalam mengendalikan api, yang ketiga membutuhkan pembudidaya untuk melompat ke tungku dan mengoperasikan metode budidaya teknik kekuatan eksternal kura-kura hitam di dalam. Yang keempat adalah untuk dapat keluar dari tungku hidup-hidup, kata Su Meiyao. Sudut mata Chen Xiang berkedut, bukankah ini bunuh diri langsung ke tungku untuk temper? Apa yang harus dia lakukan jika dia dimasak hidup-hidup? Ini hanya tahap awal dari teknik kekuatan eksternal kura-kura hitam. Menurut catatan yang disebutkan di atas, jika tahap entry selesai, tubuh immortal dan iblis tingkat 2 Anda akan langsung naik ke tingkat 5. Bai Youyu berkata. Mendengarkan nada suaranya, dia sangat mendukung gagasan Chen Xiang melalui temperamen itu. Tubuh immortal dan iblis tingkat 2 sudah membuat Chen Xiang sangat kuat, belum lagi tingkat 5. Jika tubuhnya tidak di tingkat 2, dia tidak akan bisa melakukan banyak hal. Misalnya, menyatu dengan roh api, mempelajari latihan ilahi yang kuat atau teknik iblis, yang semuanya memiliki persyaratan sangat tinggi untuk tubuh. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Ini baru tahap masuk, setelah tahap masuk, kamu perlu mengumpulkan campuran lain untuk meredam tubuhmu. Jika itu adalah tungku, maka besi cair biasa sudah cukup. Mendengarkan Su Meiyao kata-kata, kulit Chen Xiang menjadi pucat. Besi cair, melompat ke dalamnya untuk pemurnian, dan itu juga selama 3 hari 3 malam. Chen Xiang sangat ingin tahu siapa yang memikirkan teknik kekuatan eksternal yang tidak normal ini, dia juga ingin bertanya apakah orang ini benar-benar telah melalui jenis penempaan tubuh seperti ini. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, selama itu orang waras, mereka akan merasa takut mengenai metode ini. Aku tidak memenuhi syarat yang cukup, aku tidak memiliki tungku sebesar itu, aku juga tidak bisa memikirkan siapapun untuk membantuku dalam temper. Kata Chen Xiang dengan senyum masam. Kamu benar-benar cukup bertemu. Permaisuri Divine Weapon Heavenly Empire pasti memiliki jenis tungku ini. Dia adalah Grand Refiner, dalam hal mengendalikan api, itu jelas bukan masalah. Kamu sudah melihat tubuhnya, apalagi kamu sudah saling kenal satu sama lain.
Banyak rahasia terbuka, dia pasti akan membantu. Su Meiyao mengeluarkan tawa lembut yang ambigu. Dari sini, kekaisaran surgawi senjata ilahi agak jauh. Namun, jika dia menggunakan Vermilion Bird Fire Wings, dia akan dapat mencapainya dengan segera. Selain itu, sejak lama, dia ingin mengunjungi dan melihat-lihat. Lu Jie, aku pasti akan membunuhmu, bahkan membuatmu berlutut di depanku. Chen Xiang menjadi tegas di dalam hatinya. 2 hari berlalu dan Chen Xiang benar-benar pulih. Jika bukan karena dia memiliki rumput roh neraka, dia tidak akan tahu berapa lama dia akan pulih. Selain itu, masalah Chen Xiang dan Lu Jie sudah menyebar ke telinga banyak orang. Namun, Chen Xiang selalu tinggal di Courtyard Extreme dan King. Mereka yang ingin menemukannya tidak dapat menemukannya. Wu Kaiming dan Gu Dongchen keduanya mengetuk pintu, tetapi itu hanya dibuka oleh Wu Qianqian. Wu Qianqian tahu Chen Xiang pulih di dalam kamar pribadi, itu sebabnya dia tidak repot-repot pergi. Mengenai hal ini, dia juga sangat prihatin. 2 hari terakhir ini, Yun Xiaodao dan yang lainnya telah bertemu dengannya untuk bertanya tentang situasi Chen Xiang. Chen Xiang, bagaimana kabarmu? Wu Qianqian tidak memperbaiki dan selama 2 hari ini, dia duduk di kamar menunggu Chen Xiang. Dari informasi yang dia dengar, Chen Xiang memuntahkan darah, dan hampir dipaksa berlutut. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kekuatannya. Fakta bahwa dia muntah darah adalah bukti bahwa Chen Xiang terluka parah. Chen Xiang tersenyum nakal, aku baik-baik saja sekarang, aku sudah pulih dari luka-lukaku, orang itu belum pergi kan? Wu Qianqian melihat senyum nakal Chen Xiang dan menghela nafas panjang. Orang yang dipanggil Lu Jie menantang seorang penatua kemarin dan juga mengalahkannya, meskipun penatua itu berada di tingkat 8 dari realem marsial benar. Dia sangat kuat, baik dekan dan penatua Wu membenarkan hal ini. Chen Xiang terkejut di dalam hatinya, Lu Jie bisa bertarung dengan tingkat 8 True Martial Realm Elder. Dia yakin tinjunya sendiri cukup berat, dan dengan bantuan kekuatan Long Sui, itu sebanding dengan realem martial realem tingkat 7, meskipun dia telah melemahkan kekuatan pada waktu itu untuk tidak merusak tubuhnya sendiri. Kamu ingin membunuhnya? Wu Qianqian bertanya dengan khawatir. Aku pasti akan membunuhnya. Siapapun yang menghinaku pasti mati. Chen Xiang dengan dingin berkata saat Slater Qi yang tak terlihat tiba-tiba meluap dari tubuhnya, membuat seluruh tubuh Wu Qianqian dingin. Jika Din dan Penatua Wu datang untuk mencari saya, katakan kepada mereka saya pergi ke Divine Heavenly Weapon Empire. Qianqian, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Selama Lu Jie tetap di Sekte Bela Diri Ekstrim selama 10 hari, saya pasti akan mengirimnya ke neraka. Chen Xiang membuang kalimat ini, sebelum dia berjalan keluar dari Ekstrim dan King Courtyard. Dia diam-diam meninggalkan Ekstrim Martial Sekte dan kota Tianmen. Saat ini, masih ada 15 juta batu kristal yang dianugerahkan padanya, ia harus meningkatkan agak cepat untuk menangani ini. Setelah meninggalkan kota Tianmen, Chen Xiang merilis Vermilion Bird Fire Wings dan melonjak ke langit. Dia tiba di atas awan sebelum dia terbang menuju Divine Weapon Heavenly Empire. Mungkin butuh 2 atau lebih hari untuk sampai ke sana, jika dia belum melangkah ke tingkat 5 dari realem martial benar, itu akan membuatnya lebih lama lagi. Setelah 2 hari 2 malam terbang tanpa gangguan, sebuah kota yang agak besar jauh muncul dalam pandangan Chen Xiang. Ini adalah yang terbesar dari Divine Heavenly Weapon Empire, The Divine Weapon City. Chen Xiang melihat pisau dan pedang didirikan di pintu masuk kota, menyebabkan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Baik bilah maupun pedangnya agak besar, mereka bahkan lebih tinggi dari tembok kota, dan sepertinya mereka terbuat dari besi. Setelah memasuki kota, pemandangan kota yang agak ramai datang ke pandangan Chen Xiang. Sebagian besar toko di dalam menjual senjata dan pelindung, apalagi, ia juga bisa mendengar banyak suara palu besi. Karena pemurnian peralatan membutuhkan api, ada lantai pemurnian di setiap toko. Hal ini menyebabkan naiknya suhu seluruh kota. Penduduk di sini sangat kokoh, semuanya tinggi, kuat, dan sangat hangat. Tapi tentu saja, tidak sedikit orang yang datang dari provinsi lain. Sebagian besar dari mereka datang ke sini untuk membeli senjata yang sesuai, atau datang untuk mendapatkan barang untuk dijual di provinsi lain. Timur kota adalah istana senjata ilahi, yang dikelilingi oleh tembok tinggi merah. Itu sama dengan Sekte Bela Diri Ekstrim dan memiliki banyak halaman dengan berbagai ukuran. Di masa lalu,
dulu Sekte Senjata Ilahi, organisasi utama Divine Weapon Heavenly Empire. Di dalam tidak hanya murid, ada juga beberapa pejabat yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal untuk Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi. Tepat ketika Chen Xiang tiba di pintu masuk tandu senjata ilahi, dia berhenti dan mengambil token yang diberikan kepadanya oleh Liu Menger. Saya ingin melihat permaisuri Anda, kata Chen Xiang dengan acuh. Dia dengan mudah tiba di sini karena dia belum menemukan serangan apapun di jalan. Mengenakan topi jerami, janggut besar di wajahnya, dan juga penutup mata menutupi satu mata, membuatnya lebih sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Para penjaga di pintu masuk utama, setelah melihat token, tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian, dan menyuruh seseorang mengatur untuk pergi dengan Chen Xiang. Sejauh yang mereka tahu, tidak banyak yang memiliki token ini. Jika diperlukan, token dapat digunakan untuk memobilisasi tentara Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi. Memiliki token ini juga merupakan bukti hubungan baik dengan Liu Menger, dan itu juga merupakan tanda kepercayaannya. Para penjaga ini tahu Sui Xianxian juga memilikinya. Jika Chen Xiang akrab dengan Istana Senjata Ilahi, dia juga bisa berkeliling dengan token itu, tetapi saat ini, dia bahkan tidak menyadari arti dari token itu. Chen Xiang mengikuti penjaga itu melalui halaman demi halaman, dan akhirnya tiba di tempat yang sangat terpencil. Di depan adalah kediaman keagungannya. Aku tidak bisa pergi ke sana, aku tidak berani mendekati lebih dekat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, penjaga buru-buru pergi. Di depan, ada halaman yang sangat besar, dan Chen Xiang bahkan bisa melihat gunung kecil di dalam. Pada saat yang sama, ia juga bisa mencium aroma bunga melayang dari dalam keluar. Memang itu adalah tempat tinggal seorang wanita. Tidak ada seorang pun di sekitar halaman besar. Di sini agak sunyi, dan orang bisa mendengar teriakan burung datang dari halaman dari waktu ke waktu. Chen Xiang berjalan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk langsung pergi ke dinding ke dalam ruangan dan memberi Liu Menger kejutan yang menyenangkan, namun, dia tidak menyangka dia akan dikirim mundur oleh kekuatan yang kuat. Formasi yang sangat kuat sebenarnya menjaga halaman. Siapa? Dari dalam halaman, teriakan mulia namun dingin dan indah keluar. Ini aku. Chen Xiang menjawab dengan rendah semangat. Pintu otomatis terbuka. Dengan senyum nakal, Chen Xiang segera berjalan masuk. Ketika dia masuk, pintu itu secara otomatis ditutup, yang membuatnya diam-diam takjub. Liu Menger sebenarnya malas. Setelah masuk, seorang wanita cantik mengenakan longwet putih, santai duduk di halaman yang lembut, datang ke pandangannya. Alisnya berkedut saat dia mengamati gambar pola roh di atas kertas. Saat ini, matanya yang cantik berkilau aneh. Tempat ini dipenuhi dengan aroma bunga, serta aroma tubuh wanita yang memabukkan. Melihat yang elegan, halus dan dengan bantalan mulia Liu Menger di depan, hati Chen Xiang berdebar. Dia tidak bisa tidak memikirkan berbagai hal ambigu yang dia alami dengan gadis itu di dalam benaknya. Ini membuat perut bagian bawahnya tiba-tiba panas. Liu Menger, meskipun dia masih belum melihat Chen Xiang, masih merasakan perubahan suhu aneh di tubuh Chen Xiang, menyebabkannya meludah. Mengenai Chen Xiang, bajingan kecil ini, dia sudah terbiasa dengan sikapnya. Liu Menger berdiri dan berjalan menuju Chen Xiang. Merasakan angin yang berhembus semerbak, Chen Xiang, yang linglung, tiba-tiba sadar ketika dia nakal menertawakan dan berkata, "Saudari Menger, saya datang untuk melihat Anda." "Benar, di mana Xian-Xian? Apakah dia tidak bersama dengan Anda? Saya telah mengirimnya ke lembah Hicewin." Baik Xian-Xian dan Yulan memiliki konstitusi yang sama, pergi ke sana untuknya sangat baik. Liu Menger menatap Chen Xiang dengan marah. Dengan tangan akimbo, dia mengeluarkan dengusan lembut sebelum bertanya, "Ada apa?" "Bicaralah dengan cepat." Melihat wajah yang tak tertandingi dan seindah batu giok, Chen Xiang tertawa nakal. "Sister Menger, saya benar-benar datang untuk melihat Anda dan Xian-Xian, dan saya juga ingin bantuan Anda juga." Biasanya, Liu Menger akan memiliki sikap yang dingin, sombong, dan mulia, tetapi setelah bertemu Chen Xiang, dia pada akhirnya kehabisan akal, dan karakter aslinya terungkap. Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, "Sister Menger, tidakkah Anda akan meminta saya untuk duduk, lalu memberi saya teh atau sesuatu?" "Oh, kamu punya bisnis denganku, kenapa aku harus melayanimu?" Liu Menger menyimpulkan bahwa Chen Xiang datang karena sesuatu. Meskipun dia sendiri dan Sui Xianxian sering menyuruh Chen Xiang datang ke sini,
mereka tahu karakter Chen Xiang, jika dia benar-benar ingin datang, maka dia pasti ada maksudnya. Liu Menger langsung duduk di halaman dan berkata, "Duduk saja, kamu tidak perlu terburu-buru, tapi aku sangat sibuk." Chen Xiang duduk bersila di tanah. Melihat Liu Menger, dia tertawa dan berkata, "Sister Menger, apakah kamu marah padaku?" Liu Menger dengan lembut mendengus dan berkata, "Siapa yang berani marah kepadamu? Kamu membuat kami, Taipan tua, berdarah begitu banyak." Sebaliknya, Hua Xiang Yue, penggoda itu, hanya memberimu sedikit dans yang tidak memiliki nilai apapun. Chen Xiang terkejut sesaat. Dia tiba-tiba merasa Liu Menger tampak cemburu dan juga tertarik padanya. Ini membuat jantungnya tiba-tiba berdebar ketika dia merasakan semacam kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. "Sister Menger, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kamu bisa mengirim Yulan dan Xian-Xian ke Wastelen Selatan? Itu terlalu berbahaya," kata Chen Xiang menyalahkan. Ketika Chen Xiang mengangkat masalah ini, Liu Menger tiba-tiba marah. Dengan jarinya yang lembut, dia dengan kejam menusuk dahi Chen Xiang karena dua perona pipi yang lembut tidak bisa tidak muncul di wajahnya yang cantik. "Itu semua karena kamu. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi, tapi Yulan, gadis itu benar-benar mengatakan kelinci besar, karena aku tidak membiarkannya pergi." Dia terus berkata, akhirnya aku juga tidak punya pilihan lain karena aku hanya bisa membuat Xian-Xian mengikutinya, jangan sampai ada yang salah dengan gadis berkulit tebal itu." Suara Leng Yulan penuh dengan keluhan. Itu semua kesalahan Chen Xiang, dan dialah yang telah mengajarkan segalanya pada Leng Yulan. Chen Xiang dengan malu-malu mulai tertawa, Sister Menger, saya punya 20 bangunan yayasan dans, apakah kekaisaran surgawi senjata ilahi Anda menginginkannya? Jika Anda menginginkannya, saya bisa menjualnya kepada Anda." Liu Menger terkejut terlebih dahulu, sebelum dia buru-buru menjawab, "Aku menginginkannya. Katakan harganya." Senyum jahat muncul di wajah Chen Xiang, "Cium aku dan aku akan memberimu." Liu Menger meludah dengan lembut sebagai tanggapan dan berkata, "Jangan bercanda, cepat katakan harganya." Tiba-tiba, senyum di wajah Chen Xiang menghilang, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tidak ingin uang, saya hanya ingin Sister Menger membantu saya dengan sesuatu." Liu Menger mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Bicaralah apa yang Anda butuhkan." "Sister Menger, apakah Anda punya tungku besar?" Liu Menger menganggukkan kepalanya, "Saya punya. Saya biasanya menggunakan tungku besar untuk memperbaiki sejumlah besar bahan untuk peralatan pemurnian. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memperbaiki sesuatu? Apakah Anda datang kepada saya untuk hal sepele ini?" Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Aku tidak ingin kamu memperbaiki sesuatu untukku, sebaliknya aku ingin kamu memperbaiki aku." "Apa?" Liu Menger curiga dia salah dengar. "Perbaiki dia. Bukankah itu tindakan bunuh diri?"